Republik Indonesia bikin bangga, dari bom sampai kapal perang buat sendiri. Perusahaan BUMN Pertahanan Indonesia sudah melakukan banyak inovasi pembuatan kendaraan tempur hingga senjata yang canggih. Diharapkan dengan adanya pembentukan holding BUMN Pertahanan bisa semakin terdepan sebagai produsen mobil, kapal tempur hingga pesawat. Menjadi pemimpin BUMN Industri Pertahanan dengan nama Defense ID membawahi PT Pindad. PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Dahana. Berikut beberapa produk andalan karya BUMN, mobil taktis terbaru. Salah satu yang paling ramai dibicarakan dan banyak peminatnya adalah maung buatan PT Pindad. Melansir keterangan resmi, kendaraan taktis ringan 4x4 ini ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat. Kecepatan maksimal maung bisa mencapai 120 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 800 km. Selain itu, maung juga dilengkapi dengan senjata 7,26, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker. Bahkan penjualan mobil yang menggunakan basis dapur pacu turbo diesel 2400 cc ini dikabarkan bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Selain itu, ada mobil amfibi Anoa 6x6 menggunakan mesin diesel 6 silinder. Mobil ini dapat mengangkut 10 orang di dalamnya, berlapis baja dan memiliki peluncur granat. Dengan tenaga mesin yang mencapai 320 horsepower, mobil ini juga biasa digunakan untuk ambulan tempur dan kendaraan logistik. Kapal maut sangar made in Republik Indonesia. Selain Pindad, PT PAL Persero juga gencar membangun kapal persenjataan untuk Republik Indonesia. Terbaru, perusahaan galangan kapal milik negara ini sudah membangun KRI 625 atau kapal cepat rudal. Mengutip Instagram Kementerian Pertahanan, KCR 60 meter milik PT PAL ini diluncurkan pada minggu lalu, merupakan kapal kelima hasil karya anak bangsa. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan 60 meter dan lebar 8,10 meter, tinggi 4,85 meter dengan daya muatan tampung 450-500 ton. Melirik sistem persenjataan mampu mendeteksi target di udara, permukaan hingga bawah laut karena dilengkapi senapan kapal 57 Bofors, Seaborne Gun 20 mm dan SSM Surface to Surface Missile Exoted 40 mm. Selain itu, PT PAL juga membangun KRI Semarang 594 sudah beroperasi di perairan Indonesia melalui TNI Angkatan Laut yang bermarkas di Dermaga Ujung Koarmada 2 Surabaya. KRI Semarang memiliki spesifikasi panjang 124.000 meter, lebar 21,80 meter, berat 7.200 ton dengan kecepatan jelajah 14 knot, serta mampu berlayar secara endurance selama 30 hari. Dari persenjataan, KRI Semarang dilengkapi 2 unit kapal landing craft utilities yang mampu mengangkut 8 unit Anoa, 28 truk, 3 unit helikopter, serta 121 anak buah kapal dan 650 prajurit. Pesawat untuk misi khusus PT Dirgantara Indonesia juga membangun pesawat serba bisa seperti Search and Rescue, pengawasan zona ekonomi eksklusif, pencegahan dan pengontrolan pencemaran laut, pengawasan keamanan dan keamanan laut, anti-surface warfare, dan anti-submarine warfare. Pesawat ini dinamakan CN-235-220. Dikutip dari keterangan resmi, pesawat ini punya kemampuan terbang lebih dari 11 jam, sementara time on station di radius 20 nm lebih dari 9 jam. Sistem taktis pertukaran data, PT LIN Industri membangun communication di data link system. Dalam sistem pertahanan modern berbasis network centric warfare. Ini digunakan untuk sarana pertukaran data taktis antar unsur, yaitu laut, darat, udara ke pusat komando dan pengendalian. Sistem komunikasi dilengkapi fitur keamanan anti-jamming dan anti-intercept berupa pengamanan enkripsi dan frekuensi HP dengan konsep TDMA. Bom buatan Subang. PT Dahana memproduksi bom P-series yang terdiri dari bom P-100L, P-250 dan P-500L. Itu merupakan bom yang didesain untuk pesawat standar NATO maupun Rusia. Bom ini juga digunakan oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Mengutip keterangan pada laman website perusahaan, P-100L merupakan tipe bom yang meledak dan memiliki efek pecahan fragmen yang menyebar, sehingga efektif untuk menghancurkan bangunan, bunker, hingga menghancurkan makhluk hidup pada area yang meluas. Bom ini juga sudah dipublikasikan pada pesawat Sukhoi.